Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Grace Gonggong Selemitan Pubolon dengan NIM 333723009 dari Prodi Informatika kelas A. Di sini saya akan membuat video mengenai langkah-langkah untuk membuat project United 2D double jump, dimana ketika player di double klik pada keyboard tidak bisa double jump. Berikut video penjelasan saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait project United 2D player jump, yang dimana nanti ketika di double klik pada keyboard, player tidak bisa double jump. Sini saya akan memperlihatkan sebelumnya perbedaan dari kode yang di sini adalah di mana ketika di double klik pada keyboard maka player bisa double jump. Dan yang di VS Code ini ketika di double klik pada keyboard maka player sudah tidak bisa lagi double jump. Di sini terlihat yang perbedaannya adalah di kode yang ada di VS Code ini sudah tidak menggunakan public transform wall checkpoint. Kemudian sudah tidak menggunakan vector relative transform. Kemudian di sini juga sudah tidak digunakan lagi. Kemudian di yang terakhir itu tidak menggunakan on-draw distmos. Nah, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari fungsi tiap line dalam kode tersebut. Nah, dari kode line 1 sampai 3 ini tuh berfungsi sebagai mengimpor library yang penting yang dibutuhkan untuk menggunakan fungsi Unity dan koleksi data. Kemudian dari line 5 yaitu public class player 1 titik 2 mono behavior itu merupakan komponen yang bisa ditempel ke game object di Unity. Kemudian ada dari line 7 sampai line 11. Nah, di sini tuh public float speed sama dengan 10. Yang berarti speed itu merupakan kecepatan gerakan horizontal karakter. Nah, di sini disetting di angka 10. Kemudian ada public float jump sama dengan 1F. Nah, jump itu tuh merupakan kekuatan dari lompatan si karakter tersebut. Kemudian ada private bool is jumping sama dengan false. Nah, is jumping itu tuh merupakan status apakah si karakter sedang melompat atau tidak. Kemudian ada private float gerakan. Gerakan itu di mana nilai input horizontal dari pemain itu min 1, 0, atau 1. Kemudian di sini ada private rigid body 2D, RB. Nah, RB ini merupakan referensi ke komponen rigid body 2D karakter. Atau istilah lain untuk mengatur kecepatan dan lompat. Kemudian di sini ada line dari 13 sampai line 16 yang dimana private void start RB sama dengan get komponen rigid body 2D yang dimana berfungsi untuk mengambil dan menyimpan referensi ke komponen rigid body 2D yang menempel pada game object tempat script dipakai. Kemudian dari line 20 sampai 21 yang dimana gerakan sama dengan input titik get axis row horizontal. Kemudian ada RB titik velocity sama dengan new vector 2 dalam kurung gerakan dikali speed, RB titik velocity titik Q. Nah, di sini tuh horizontal yang artinya tuh mengambil input horizontal pemain. Jadi jika bernilai min 1, maka arah itu ke kiri. Jika bernilai 0, itu maka idle. Dan ketika bernilai 1, maka mengarah ke kanan. Kemudian di set kecepatan horizontal berdasarkan dari input dan speed. Untuk RB titik velocity titik Y ini tetap dipakai dalam kode supaya bisa mempertahankan karakter itu tetap terpengaruh oleh gravitasi saat tidak bergerak horizontal. Kemudian dari line 23 sampai line 26 itu yang dimana if is jumping RB titik velocity titik Y 0, RB titik velocity titik Y min 0,1 F is jumping sama dengan false. Nah, di bagian ini tuh mendeteksi saat selesai melompat. Jadi jika karakter sedang dalam status melompat atau dalam kurung is jumping sama dengan true dan sudah turun kecepatannya y itu sama dengan kurang dari 0, maka status lompat itu akan dimatikan. Nah, di sini memakai RB titik velocity titik Y lebih dari min 0,1 F sebagai batas bawah untuk memastikan dia hampir menyentuh tanah. Kemudian
Di sini ada dari line 28 sampai 39, di mana if gerakan kurang dari 0, transform titik rotation sama dengan quaternion titik Euler 0,f, 180f, 0f. Di sini ada else if gerakan lebih dari 0 is wall touch, gerakan lebih dari 0, transform titik rotation sama dengan quaternion titik Euler 0,0f, 0f, 0f, yang artinya itu bisa membalik sprite player agar selalu menghadap ke arah gerak. Jadi ketika dari keyboard ini mengarah panahnya ke kanan atau pakai D, maka bentuk dari pemain itu mengikuti arahnya berarti ke kanan. Nah, ketika mengarah ke kiri atau memakai tombol huruf A, maka si player ini juga menghadap ke arah kiri. Nah, di sini kenapa dari 0F, 180F, 0F. Jadi jika bergerak ke kiri, maka rotasi dari pemain itu ke 180 derajat atau dalam artian menghadap ke kiri. Dan ketika 0F, 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 di sini 0F, maka jika bergerak ke kanan, rotasi pemain itu akan ke 0 derajat, yang berarti pemain menghadap ke kanan. Kemudian ada if input titik get button down, jump is jumping karena jump funk itu uh, digunakan sebagai logika bahwa sistem melompat menjadi lebih realistis karena karakter itu hanya bisa melompat saat si karakter ini berada di permukaan tanah, dan si karakter atau si player ini tidak bisa melakukan lompatan ganda atau double jump. Kemudian di terakhir ini ada private void Jampang, RB velocity sama dengan new vector 2 RB titik velocity titik x, jump is jumping sama dengan true. Ini tuh berfungsi sebagai memberikan kecepatan vertikal ke player agar si player ini tuh bisa melompat ke atas. Nah, RB titik velocity titik x itu tetap dipakai supaya si player nanti bisa lompat sambil berjalan. Nah, menyalakan status is jumping agar si player tidak bisa lompat 2 kali berturut-turut tanpa menyentuh alam. Nah, ini kan kita sudah melihat perbedaan dari kode dan sudah dijelaskan terkait kode yang akan dipakai. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari ground check. Nah, jadi ground check itu tuh berfungsi untuk sebagai titik pengecekan di bawah kaki player untuk mengetahui apakah si player itu sedang menyentuh tanah atau tidak. Simpelnya itu seperti game platformer atau seperti game Mario. Jadi supaya karakter itu tuh nggak bisa lompat 2 kali di udara atau double jump. Jadi si game ini tuh harus tahu apakah si kaki karakter itu benar-benar menginjak tanah atau tidak. Nah, si ground check ini tuh sebagai sensor kecil di bawah kaki karakter. Nah, di sini kita bisa lihat dari outputnya. Nah, sini kita akan coba play. Nah, ini ketika sebentar bisa di zoom terlebih dahulu. Nah, ini ketika menghadap ke kanan, maka wajah dari si player ini ke kanan, dan ketika dihadap ke kiri, maka dia berubah arahnya. Nah, sekarang kita akan coba ketika di double klik. Nah, ini dia tidak double jump. Nah, ini kita bisa sambil jalan. Nah, jadi saat di double klik, dia tidak double jump. Tapi dia bisa lompat sambil berjalan ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi,
Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.